Iya, jadi kita kembali membahas tema aman di tengah COVID, karena ini topik yang sangat kita butuhkan pada masa pandemi ini. Bagaimana di tengah-tengah situasi yang berbahaya, kita tetap bisa bekerja, beraktivitas, melayani, dan melakukan apa-apa yang tetap produktif bagi kita dan bagi orang banyak. Sepanjang sejarah, belum pernah ada patogen atau virus yang bermutasi dan berbahaya seperti kita hadapi saat ini. Ada 3 jenis keluarga virus corona yang bermutasi menjadi wabah yang mematikan. Pertama dulu SARS, kemudian MERS, dan kemudian saat ini virus COVID-19. 20 Februari 21 di seluruh dunia dikatakan 110,6 juta COVID-19 ini. Dan dikatakan 2,4 juta korban meninggal. Dan ada 23,9 juta dirawat. Di Indonesia sendiri sejauh ini sudah 1,2 juta orang yang terpapar. Ada lebih dari 504 dokter dan tenaga medis, profesor doktor, dan macam-macam yang meninggal karena virus ini. Nah, pemerintah sudah berusaha untuk cepat mengatasi virus ini dengan memberikan vaksin. Tapi untuk menyelesaikan 70% penduduk Indonesia yang ada 270 juta orang, diperkirakan butuh waktu 1 sampai 1,5 tahun atau bahkan lebih untuk menyelesaikan vaksinasi itu. Nah, sementara belum mendapat kesempatan divaksin, kita tetap berusaha bagaimana tetap aman di tengah situasi yang berbahaya ini. Nah, ini di Indonesia datanya sampai kemarin, saudara, itu ada 1.263.299 orang yang terpapar. Kemudian yang sembuh sudah 1.069.000 sekian. Yang meninggal 34.154. Makin hari jumlah yang terpapar makin meningkat. Dulu orang yang tidak kita kenal, yang jauh di sana, yang terkena. Sekarang kita mulai dengar orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, teman-teman dekat kita, bahkan ada keluarga kita yang mulai terkena. Di perumahan yang saya tinggal ini sudah beberapa keluarga terpapar COVID-19 dan dirawat di rumah sakit atau karantina mandiri. Dulu mereka jauh yang terkena itu orang-orang jauh yang tidak kita kenal. Sekarang mulai banyak orang-orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita, bahkan keluarga kita yang terkena. Nah, kita harus menyadari bahwa kuman, virus, parasit, dan bakteri itu ada di mana-mana. Bukan hanya saat ini, saudara. Lama sebelum ini sudah ada kuman, virus, parasit, dan bakteri. Dunia secara berkala selama siklus 100 tahunan itu ada wabah besar yang melanda seluruh dunia. Dan kebetulan pada zaman kita ini pun negara melakukan lockdown dan menutup negara mereka dari akses datangnya orang-orang asing ke negara mereka. Setiap saat tubuh kita dibombardir tanpa henti oleh bibit-bibit penyakit termasuk virus COVID-19 atau virus kanker atau virus flu dan sebagainya atau demam berdarah. Nah, bukan hanya COVID-19, saudara, banyak penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri atau parasit yang terus membombardir kita pada saat daya tahan tubuh kita turun,
kita pasti jatuh sakit. Ini himbauan dari pemerintah, semua harus pakai masker. Lindungi diri, gunakan masker pada saat keluar rumah. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Lalu jaga jarak saat berbicara dengan orang lain, minimal 1,5 meter, supaya tidak terciprat air ludah orang yang bicara dengan kita. Lalu kita juga masing-masing pakai masker, supaya melindungi dari paparan cipratan air ludah lawan bicara kita. Lalu kita harus sering mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Tujuannya kalau kita sempat memegang benda atau bersalaman dengan orang lain, maka kita bisa membersihkan virus itu. Demikian juga memakai ATM, kemudian memegang handle pintu, memegang meja, kursi, dan benda-benda lain, tanpa kita sadari itu sudah dipegang orang yang terpapar virus. Makanya kita perlu mencuci tangan pakai sabun, karena itu bisa merusak protein pada virus yang ada di tangan kita itu. Lalu sekarang hindari kerumunan. Di mana ada kerumunan atau orang-orang yang berkumpul dalam satu keluarga, itu mudah sekali terpapar virus ini. Teman istri saya satu keluarga terkena semua, ada 5 orang, gara-gara salah satu anggota keluarga itu pergi jalan-jalan dengan teman-temannya dan pulang tanpa dia sadari, dia menjadi carrier. Dan ibunya kena, adik-adiknya, anaknya kena semua. Jadi satu keluarga kena semua. Demikian juga di chat-chat WA saya dengar beberapa teman, satu keluarga kena semua. Makanya saat ini kita juga dalam satu keluarga pun harus berhati-hati, jangan makan dengan sendok yang sama, minum dengan gelas yang sama. Karena kadang-kadang ada anggota keluarga yang tanpa gejala, tanpa tanda-tanda yang jelas, tapi dia menjadi carrier COVID-19. Sehingga tanpa disadari menularkan pada anggota keluarga, sehingga serumah bisa terpapar semua. Nah, bentengi diri kita dengan kolostrum. Vaksin itu bagus, tapi saudara masih terbatas daya jangkaunya, belum bisa semua mendapatkan vaksin, dan vaksin juga tidak langsung membentuk antibodi kita. Untuk saat ini butuh waktu 2 minggu, kemudian di vaksin kedua supaya tubuh yang dimasukkan vaksin itu mulai mengenali virus itu, dan kemudian diperkuat dengan vaksin kedua. Khusus untuk orang-orang yang tua, 60 tahun ke atas, itu akan divaksin yang kedua setelah 4 minggu atau 28 hari. Nah, supaya kita bisa punya benteng kekebalan yang kuat, punya perlindungan yang kuat, supaya kulit kita dan tubuh kita tidak dimasuki oleh virus, maka kita harus minum kolostrum. Kolostrum ini adalah makanan alami pertama. Setiap mamalia, termasuk ibu yang melahirkan, 3 hari pertama sampai 5 hari pertama, itu mengeluarkan cairan pra-ASI yang kuning dan agak kental yang mewariskan kekebalan kepada bayinya. Nah, kolostrum yang diproduksi New Image ini adalah kolostrum sapi karena produksinya paling banyak, mamalia yang produksinya paling banyak, dan kandungannya sangat mirip dengan kolostrum manusia. Jadi dipakai sangat cocok, tidak ada perbedaan signifikan, dan bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita dalam lingkungan yang sangat berbahaya saat ini. Nah, fungsi kolostrum itu adalah menyehatkan pencernaan kita,
meningkatkan imunitas karena ada kandungan imunoglobulin atau zat antibodi, dan memberikan resistansi alami, pertahanan diri alami yang kuat sekali. Ini adalah superfood, saudara, makanan super yang mendukung imunitas tubuh di masa pandemi. Supaya kita tetap sehat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita lakukan, saudara. Pertama, kita harus konsumsi makanan yang lengkap, yang mengandung kebutuhan tubuh kita seperti vitamin, mineral, protein, lemak yang baik, dan kemudian karbo untuk sumber energi. Kita mengkonsumsi 4 sehat, 5 sempurna dengan makan karbo lewat nasi dan berbagai makan yang mengandung karbo untuk sumber energi. Kemudian kita juga makan buah sayur untuk sumber vitamin, mineral. Kita makan ikan, daging, telur, tahu tempe untuk sumber protein. Dan untuk melengkapi semua itu, kita dihimbau untuk minum susu. Karena di dalam susu ada banyak kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh kita. Makanya 4 sehat, 5 sempurna dengan minum susu. Nah, kolostrum ini bukan sekedar susu, ini adalah rajanya susu atau kepalanya susu. Dan ini mewariskan kekebalan yang luar biasa buat kita dan memberikan gizi yang sangat lengkap. Bukan hanya makanan, supaya kita sehat, kita juga harus olahraga secara rutin dan terukur. Banyak orang-orang tua mengeluh sakit karena kurang gerak, saudara, dan kurang berolahraga. Asal kita menyisihkan waktu 15 menit sampai 30 menit satu hari, 5 kali dalam seminggu, maka itu akan menjaga kesehatan kita tetap prima. Saya sendiri, saudara, setiap pagi saya jalan kaki sekitar 2 kiloan. Lalu 1 minggu 2 kali saya olahraga HES dan jalan kaki 7-8 kilo. Naik turun bukit, lalu kemudian melewati hutan-hutan, desa-desa, dan sebagainya. Jadi olahraga itu selain untuk kebugaran, itu juga sarana refreshing. Di tengah-tengah kejenuhan, situasi yang tidak menentu selama COVID, saudara, di tengah-tengah bekerja yang monoton, saya menyisihkan waktu 2 hari dalam seminggu untuk berolahraga jalan kaki bersama teman-teman. Sambil ngobrol, kita bisa melihat pemandangan, situasi yang berbeda, dan itu merupakan sarana refreshing yang menyehatkan. Saudara juga perlu menyisihkan waktu sesekali pergi ke pantai atau ke hutan, menghirup udara yang segar. Saudara melewati hutan pohon-pohonan, lewat lorong oksigen untuk memperbarui oksigen yang tercemar yang kita hirup di udara kota. Ini sangat perlu kita lakukan, saudara. Kalau kita mengalami kejenuhan, mengalami stres, saudara, di lorong oksigen, di hutan, atau di pantai, saudara boleh meluapkan emosi dengan teriak di sana. Nah, ini sangat penting untuk mengelola stres seperti resep supaya tetap sehat ini. Lalu kita juga perlu istirahat yang cukup 1 hari 7-8 jam. Karena ketika kita tidur, saudara, maka ada proses perbaikan sel-sel tubuh kita, ada regenerasi sel kita, dan organ-organ tubuh kita yang bermasalah itu diperbaiki selama kita tidur. Karena itulah kita perlu mendapatkan istirahat, tidur pulas, dan kita akan memulihkan energi kita. Seperti baterai HP kita, kalau kita pakai terus-menerus, akan mengalami lowbat. Nah, kita juga, saudara, kalau kita bekerja terus, atau kita melakukan aktivitas sepanjang hari,
maka pada malam hari baterai kita mulai lowbat. Kita mulai ngantuk, menguap-menguap, saudara. Nah, itu tanda kita perlu beristirahat untuk ngecas HP kita lagi, ngecas energi kita, supaya kita bangun pagi itu sudah full, siap untuk pekerjaan yang baru hari berikutnya. Jadi kalau orang kurang istirahat, pasti kesehatannya akan terganggu. Dan dia akan mudah sekali jatuh sakit, saudara. Sebab itu berbahagialah saudara yang bisa gampang tidur. Kena bantal langsung bisa tidur, saudara. Karena zaman modern ini merupakan hal yang langka. Banyak orang sudah di tempat tidur, ketap-ketip, tapi tetap nggak bisa tidur. Sehingga teman saya mengatakan, saya bersedia bayar berapa puluh juta pun supaya bisa tidur pulas. Dan ternyata bukan sedikit orang yang seperti itu. Banyak, saudara. Berbahagialah saudara yang bisa beristirahat pulas, karena itu adalah resep untuk sehat. Lalu kelola stres. Kita jangan mudah dihantui stres, tapi kalau kita menghadapi masa-masa sulit, coba kita mencari Tuhan, kita menyerahkan beban hidup kita kepada Tuhan, dan kita berserah, melepaskan beban kita, dan kita bisa memulai hal yang baru lagi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, inilah makanan superfood, makanan alami pertama yang sangat penting buat kita. Bangunan yang kokoh ditentukan oleh fondasi yang kokoh. Fondasi kesehatan kita dibangun melalui masukan kolostrum dan ASI. Saudara, banyak pakar kesehatan yang mengatakan, kalau bayi itu mendapatkan ASI yang cukup, ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, apalagi lebih lama dari itu, maka daya tahan tubuh anak itu akan kuat sampai dia dewasa. Memang itu benar, saudara. Anak-anak yang mendapat ASI yang cukup, itu akan sehat secara fisik maupun secara mental, dan secara emosi karena memiliki kedekatan hubungan dengan ibunya. Dan gizi dari ASI itu bisa membekali dia sehingga tulang-tulangnya lebih kuat, ototnya lebih kuat, pertumbuhan sel lebih sehat, dan dia tidak mudah terpapar oleh penyakit. Tetapi yang tidak kalah penting dari ASI adalah kolostrum atau cairan pra-ASI yang keluar 3-5 hari pertama, saudara. Jadi ibu-ibu yang hamil dan melahirkan, anjurkan untuk memberikan kolostrum, cairan pra-ASI yang keluar 3 hari pertama, yang warnanya kuning dan agak kental, karena itu mewariskan kekebalan. Kita yakin bahwa Tuhan menciptakan sesuatu, segala sesuatu itu pasti ada tujuannya. Kenapa sebelum ASI yang sangat penting buat kita, kok yang keluar pertama kolostrum? Pasti ada tujuannya, saudara. Susu pertama itu memberikan kekebalan, membentengi bayi itu supaya bisa tumbuh dengan sempurna. Nah, ini merupakan nutrisi terbaik untuk sarapan yang praktis dan sehat. Banyak orang di Taiwan, saudara, sarapan dengan minum kolostrum, susu ini. Jadi, banyak keluarga-keluarga yang membuang kaleng kosong ini di tong sampah, dan pemungut sampah itu keliling dan melihat kaleng-kaleng ini, mereka terheran-heran. Kenapa kok banyak sekali kaleng-kaleng seperti ini? Dan saat ini di Taiwan, New Image ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di negara itu. Dan banyak orang-orang tua yang menjadi lebih sehat, lebih produktif dengan minum kolostrum ini. Ini bisa menjaga tubuh kita tetap fit dan prima sepanjang hari. Energinya full, konsentrasi tinggi, dan terbentengi dari virus, kuman, dan bakteri. Ini bisa melindungi dari berbagai penyakit,
dan mempercepat proses kesembuhan. Untuk COVID bagus, menjadi benteng pertahanan buat kita, tetapi bukan hanya COVID, terhadap segala macam penyakit, itu bisa membentengi kita, saudara, dan mempercepat proses kesembuhan. Kalau saudara patah tulang, saudara minum kolostrum, penyambungan tulang itu jauh lebih cepat. Saudara kecelakaan, lalu luka-luka pada kulit, nah kulit itu cepat sekali mengering dan kemudian luka itu kalau dioles aloe vera akan cepat sembuh dan tidak ada bekasnya. Jadi perpaduan kolostrum dengan aloe vera bisa membantu mempercepat proses kesembuhan. Saya barusan Google kemarin, saudara, majalah jurnal Science Direct, majalah medis yang terkemuka, saudara, dan saya klik kolostrum, kata kuncinya kolostrum, dan di situ muncul 22.000 riset, itu kolostrum jauh lebih banyak dari produk kesehatan atau produk herbal apapun. Ada 22.530 hasil riset dari seluruh dunia. Jadi ini produk hasil riset dan bukan produk biasa-biasa. Tapi satu produk yang sungguh-sungguh luar biasa seluruh dunia. Dan bukan hanya secara ilmiah atau medis, berbagai kitab suci itu juga menyebutkan tentang kolostrum atau istilah yang dipakai dalam bahasa Ibrani itu halab atau susu baru. Nah, itu ada 40 kali penyebutan dalam Alkitab yang menunjukkan itu adalah makanan alami yang sempurna dan luar biasa. Lalu juga sapi selama ribuan tahun dihormati oleh penganut Hindu sebagai pengakuan atas khasiat pengobatan kolostrum. Saudara lihat di sini, ini bola dunia, lalu sapi berdiri di atas bola dunia. Demikian juga di Bali, sapi-sapi dihormati dan tidak disembelih, saudara. Karena orang-orang Hindu menghormati ini binatang yang memberikan kehidupan lewat air susunya dan terutama kolostrumnya. Sudah lebih dari 1000 tahun, kolostrum dipakai orang-orang India dan tabib Ayurvedik untuk pengobatan. Demikian juga dalam kitab suci Buddha, saudara, disebutkan 8 unsur penting. Nah, unsur yang ketiga dikatakan dadi atau yogurt. Nah, dadi itu selalu dipandang sebagai suplemen yang murni dan bergizi. Demikian juga dalam majalah Time itu disebutkan bahwa ada satu produk yang bisa membantu untuk memperbaiki DNA kita. Banyak penyakit langka muncul karena ada kerusakan pada DNA kita. Kemudian dilakukan rekayasa genetika atau dilakukan koreksi pada DNA-nya supaya sakit yang langka itu bisa disembuhkan. Dan itu kalau tidak dikoreksi bisa mewariskan penyakit atau gangguan kesehatan itu kepada keturunannya sampai tak terbatas, sudah terus-menerus turun dari generasi ke generasi. Nah, New Image punya produk yang sangat bermanfaat untuk mengoreksi kerusakan sel, yaitu kolostrum, yang bisa membantu melakukan regenerasi atau perbaikan DNA kita. Dan ini bisa membantu menyembuhkan berbagai penyakit yang langka, termasuk baru-baru ini saya mendapat kabar dari istri saya, mamah temannya itu ternyata lama mengalami tremor, saudara. Tangannya itu bergoyang-goyang sendiri, gemetaran, karena sudah tua dan
mulai mendapat gangguan kesehatan. Tetapi setelah minum kolostrum rutin untuk melindungi dari COVID-19 ini, ternyata itu bisa membantu menyembuhkan tremornya, saudara. Jadi sebelum pulang ke kota lain, dia langsung pesan lagi. Ini produk yang betul-betul istimewa dan luar biasa. Ada teman-teman yang ayahnya itu terkena saraf kejepit, dan dokter selalu mengatakan itu diperbaiki dengan cara operasi. Tapi dengan minum produk kita ini, saudara, kolostrum, banyak orang-orang yang menyaksikan bahwa mereka kondisinya semakin membaik dan mereka tidak mengalami rasa sakit yang menyerang mereka dan bisa beraktivitas secara normal lagi. Dan mereka mengatakan 95 sampai 100% sembuh dari saraf kejepit. Ini produk yang istimewa sekali yang bisa membantu melakukan perlindungan di tengah-tengah wabah dan membantu memperbaiki sel kita, DNA kita. Dan bisa memperlambat proses penuaan dan perlindungan terhadap penyakit. Saya yakin setiap saudara pasti ingin awet muda dan terlindung dari penyakit. Nah, susu kolostrum ini bisa membantu kita mewujudkan keinginan kita. Kita berada pada awal abad baru dalam pengobatan zaman genomik pada batas fasilitas kesehatan optimal. Jadi puzzle atau teka-teki penyakit yang kompleks itu sudah mulai ditemukan, dan dengan memperbaiki sel yang rusak, maka banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Atau saat ini mulai ditemukan stem cell untuk memperbaiki sel yang rusak itu, dan kemudian stem cell itu dimasukkan dalam tubuh seseorang, dan orang itu bisa mengalami kesembuhan dan peremajaan atau kemudaan lagi. Tetapi biayanya luar biasa mahal, saudara, bisa ratusan juta sampai miliar. Tetapi dengan minum kolostrum tidak menyakitkan, saudara, dan tidak terlalu mahal, tapi itu bisa membantu menyembuhkan berbagai penyakit yang kompleks dan membantu membuat kita menjadi lebih awet muda. Ini bisa membantu menghambat proses penuaan dengan memelihara jumlah stem cell, memelihara tingkat hormon. Jadi ibu-ibu yang sudah mulai mengalami masa menopause itu bisa minum kolostrum dan bisa terbantu supaya tidak mengalami sindrom pra-menopause atau pasca menopause. Ini sangat bagus. Lalu bisa membantu mengurangi laju pembakaran telomer. Telomer itu ujung sel yang menentukan seseorang akan panjang umur atau tidak. Makin panjang ujung selnya, maka orang itu akan berusia panjang. Nah, ini bisa membantu mengurangi laju pembakaran telomer sehingga bisa awet muda. Dan kolostrum juga bisa mencegah gangguan sistem kekebalan dan mencegah kerusakan software tubuh. Saudara, kita makhluk yang sangat rumit, jauh lebih rumit dari komputer apapun juga, saudara. Ada sistem otak yang begitu rumit, yang bekerja sangat luar biasa kecepatannya, saudara, melebihi kecepatan kereta api yang paling cepat. Lalu ada sistem peredaran darah kita yang bekerja dengan luar biasa dahsyat. Ada sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem pembuangan kotoran keluar tubuh kita, dan berbagai macam sistem tubuh yang merupakan software yang ditanamkan Tuhan dalam tubuh kita. Nah, software itu bisa mengalami kerusakan karena penyakit atau proses penuaan.
Tapi dengan kita minum kolostrum secara rutin, tiap hari kita minum, saudara, itu bisa mencegah kerusakan software kita. Jadi, semua sistem tubuh kita tetap bisa bekerja dengan baik, dan kita bisa bekerja dengan optimal jika tubuh kita ditopang oleh produk yang istimewa ini. Salah satu hasil riset yang saya ambil, saudara, itu antara kolostrum dengan COVID-19. Nah, di situ dikatakan Tuhan sudah menyediakan umat manusia satu pengobatan tradisional yang sudah dipakai ribuan tahun, yaitu bovine colostrum atau kolostrum sapi, yang sudah digunakan manusia sepanjang abad untuk melindungi mereka terhadap gangguan kesehatan seperti demam dan flu. Orang-orang yang minum kolostrum rutin melaporkan mereka tidak terkena influenza karena coronavirus. Tidak ada suplemen lain yang bisa mendekati manfaat kolostrum sapi ini dalam efektivitasnya menyingkirkan bakteri dan virus dari kita. Referensi yang mendukung bisa ditemukan dalam buku Dr. Andrew M. Kitts, PhD, yang berjudul Peptide Immunotherapy. Imunoterapi kolostrum, saudara. Ini dia mengatakan, surely with this tried and proved miracle food, the new novel coronavirus may have met its match. Dia mengatakan makanan yang ajaib ini yang sudah teruji dan terbukti itu mampu menghadapi atau mengatasi coronavirus baru atau COVID-19. Kenapa begitu, saudara? Apa yang ada dalam kolostrum sehingga manfaatnya istimewa sekali? Dokter tadi mengatakan di dalamnya ada antibodi yang disebut imunoglobulin atau IG. Imunoglobulin itu adalah protein unik yang digunakan sistem kekebalan kita untuk menangkap virus apapun, bakteri apapun, dan benda-benda asing yang masuk dalam tubuh kita dan menetralisir atau membunuhnya sebelum penyusup itu menyebabkan penyakit. Jadi, saudara, sebelum virus COVID itu masuk tubuh kita, imunoglobulin itu langsung mendeteksi dan menangkap dan menetralisir supaya kita tidak jatuh sakit. Nah, bovine colostrum ini di dalam lab itu terbukti mampu membunuh berbagai kuman yang menimbulkan risiko tinggi seperti E. coli yang menyebabkan diare, rotavirus, bahkan juga virus AIDS atau HIV, saudara. Ada suster di Jogja yang membantu pasiennya yang menderita AIDS sembuh dengan memberikan kolostrum ini. Kolostrum bisa meningkatkan imunitas, mempercepat kesembuhan, dan memperbaiki pencernaan kita. Dan juga tulang sendi-sendi kita. Jadi orang yang sudah 40 tahun ke atas sering mengeluh punggungnya, pinggangnya, lututnya itu mulai bermasalah. Nah, itu saatnya minum kolostrum. Itu bisa memperbaiki gangguan pada sendi dan tulang-tulang. Ada teman saya dari Palu yang tinggal di Jogja. Nah, dia waktu itu menggerakkan tangan dan kakinya bunyi klutuk-klutuk, saudara. Tulang-tulangnya bisa berderak-derak. Dan kalau dia jalan naik tangga itu kesakitan, nggak bisa jalan jauh. Kemudian setelah dia minum kolostrum rutin, dia mengatakan sekarang tulangnya sudah nggak bunyi lagi. Beberapa kali dia datang ke rumah untuk membeli produk untuk diberikan kepada konsumen-konsumennya. Jadi kolostrum bisa membantu dia
untuk sembuh dari gangguan sendi dan tulang-tulangnya, dan sekarang dia naik tangga sudah tidak bermasalah lagi. Jadi kolostrum bisa memberikan fondasi untuk kesehatan kita yang optimum. Ini juga Albert Sabin dan Howard Fitzgerald, saudara, itu mengatakan kolostrum mengandung antibodi. Dia mengatakan antibiotik yang sering dipakai dokter-dokter untuk mengobati pasien itu tidak membunuh virus. Antibiotik hanya membunuh bakteri. Jadi kalau seseorang sakit flu dan diberi antibiotik, itu tidak akan efektif, saudara, karena flu itu disebabkan oleh virus. Hanya antibodi yang bisa memunahkan virus. Jadi antibodi ini kita dapat dari kolostrum untuk menyingkirkan virus, flu, atau COVID-19, saudara, hanya kolostrum ini yang bisa membantu menyingkirkan. Nah, ini salah satu perawat, kepala perawat di Kerinci, Jambi, saudara. Dia perawat senior dan seringkali menangani pasien-pasien COVID. Dan akhirnya setelah sekian bulan, meskipun dia sudah pakai pakaian hazmat, sudah menjaga protokol kesehatan, tapi saudara mungkin kondisi capek dan mungkin kelengahan sedikit membuat dia terpapar virus. Untung Pak Anton Rasna ini mengenal produk New Image dan dia memakai kolostrum dan beberapa produk yang lain, sehingga dia katakan dalam waktu 4-5 hari dia sudah negatif dan saat ini sudah sembuh. Ini kesaksiannya pada video ini, saudara. Cuma sayang tidak bisa saya putar. Nah, ini Bu Rita dengan mamahnya di sebelah kiri, orang Ambon, saudara. Dalam acara Zoom beberapa saat yang lalu, Bu Rita menceritakan mamanya terkena stroke dalam usia 76 tahun dan sudah diobati berbulan-bulan di rumah sakit, perkembangannya tidak maksimal. Lalu kemudian seorang teman menawarkan kolostrum dan beberapa produk New Image lainnya, dan kemudian Mama Bu Rita ini memakai rutin, saudara. Setelah beberapa lama pakai, tenaganya mulai pulih, dan kemudian dia berlatih jalan, dan sekarang sudah bisa jalan lagi, bisa menggerakkan kaki dengan tangannya lagi. Yang luar biasa suaranya, saudara, dulunya suaranya itu jadi berat dan seperti suara laki-laki. Dan ada terapi suara yang dipanggil untuk melatih dia berbicara lagi supaya bisa ngomong. Tetapi tetap terapis itu mengatakan tidak bisa pulih seperti sebelumnya. Tetapi dengan minum kolostrum rutin, mamanya suaranya pulih lagi, saudara. Bisa bersuara dan bisa ngomong dengan lancar seperti sebelum terkena stroke. Ini produk yang membantu banyak orang sembuh dari stroke dan patah tulang. Nah, di dalamnya ada beberapa kandungan yang istimewa, yaitu faktor kekebalan tubuh dan faktor pertumbuhan untuk regenerasi sel, dan ada kalsium yang tinggi, 1 kali minum 1 gelas atau 2 tablet, saudara minum 1000 mg kalsium untuk mencegah osteoporosis. Lalu yang istimewa lagi ini satu-satunya kolostrum yang dipadu dengan probiotik atau bakteri baik untuk kesehatan pencernaan kita. Nah, ini ada imun factor, ada imunoglobulin untuk mencegah HIV atau corona. Lalu ada PRP untuk menstabilkan kekebalan tubuh, ada lactoferrin untuk antibakteri, antivirus, dan anti radang.
Demikian juga di dalamnya ada sitokin dan limfokin untuk mencegah dan membunuh kanker. Jadi saudara, kalau ada teman-teman yang sakit kanker, kita bisa sarankan ke mereka, coba tingkatkan kekebalan dengan minum kolostrum. Ini bisa membantu untuk membunuh sel-sel kankernya. Lalu ada growth factor untuk membangun, memelihara, memperbaiki tulang, otot, saraf, jaringan kulit. Orang yang patah tulang, minum kolostrum, penyambungannya lebih cepat. Lalu orang yang kulitnya bermasalah, dengan minum ini rutin, kulitnya bisa terlihat lebih sehat, lebih kenyal, dan lebih remaja. Lalu ada kalsium untuk mencegah osteoporosis. Lalu ada probiotik untuk kesehatan pencernaan kita. Satu kali minum ada 1 miliar bakteri baik. Ini jumlah yang fantastis, saudara, untuk melindungi sel-sel kekebalan kita. Membantu penyerapan nutrisi. Keunggulan kolostrum New Image dibanding kolostrum yang lain, New Image itu menggunakan kolostrum terbaik atau 6 jam pertama, saudara. Ada 3 hari sampai 5 hari, yang terbaik yang grade 10, saudara. Itu keluar 6 jam pertama setelah mamalia itu melahirkan bayinya. Ini yang dipakai New Image. Yang kedua, dilengkapi alfa lipid supaya penyerapan sempurna, tidak ada kolostrum yang terboroskan. 90% sampai 100% terserap tubuh kita. Lalu satu-satunya kolostrum yang dipadukan dengan bakteri baik atau probiotik untuk meningkatkan kesehatan dan penyerapan pencernaan kita. Rendah kalori, aman untuk penderita diabetes, dan ini yang lebih penting, saudara, mengandung growth factor yang mirip insulin, IGF-1 dan IGF-2, sehingga bisa membantu penderita diabetes gulanya. Banyak pasien diabetes setelah minum kolostrum rutin karena mengandung IGF-1 dan IGF-2 melaporkan sekarang gula darahnya lebih normal dan stabil. Dan ini bisa membantu menurunkan risiko penyempitan pembuluh darah. Ini produk yang istimewa sekali. Ini kandungannya secara ringkas: kalsium, antibodi, vitamin, mineral, laktoferin untuk anti radang, anti infeksi, probiotik, rendah lemak, laktosa dan sodium, dan teknologi alfa lipid. Nah, ada 3 kemasan, saudara, bentuk susu, bentuk kapsul, dan tablet isap. Tiga-tiganya sama, ada kandungan dasar yang sama, sehingga saudara bisa pilih sesuai selera. Boleh pilih yang kapsul kalau pengen praktis, boleh pilih yang tablet isap kalau suka dengan rasa seperti permen susu, saudara, yang enak. Jadi anak-anak suka sekali. Atau kalau saudara lebih suka untuk sarapan yang bentuk susu, saudara makan minum 1 gelas, makan telur rebus 1 butir atau diceplok 1 butir, itu sudah bisa membuat saudara sarapan yang berkualitas. Saudara kenyang, gizinya terpenuhi, energi full. Nah, saudara boleh pilih sesuai selera. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Heru. Ini produk yang luar biasa yang bisa membantu kita aman di tengah pandemi dan membuat fungsi tubuh kita bisa bekerja sempurna dan meremajakan sel-sel kita. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ya. Tante Yudit Bella, mau tanya kah? Iya. Iya, saya mau tanya. Ya, silakan. Selamat malam, Pak Joni. Ya. Kalau kolostrum yang hisap itu kalau dikonsumsi penderita hipertensi aman-aman aja ya itu? Aman, Bu, karena itu Aman, ya? tadi dikatakan rendah kalori, rendah iya, lemak, jadi aman sekali. Oh iya iya. Ya, oke, Tapi Pak, siap, untuk Pak. menurut kolostrum bisa dibantu dengan omega Q10. Omega Q10 itu bisa membantu membersihkan plak-plak di pembuluh darahnya, sehingga kemudian bisa membantu menurunkan tensinya. Jadi kombinasi dua produk ini bisa bekerja lebih maksimal. Iya. Ya, baik, Pak. Terima kasih informasinya. Sama-sama, Bu Yudit. Itu anak saya, Pak. Iya, iya. Omega Q10 itu dikombinasikan bagus banget. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Pak Joni, Pak Heru. Ini ada dua Lani nih. Lani Jakarta sama Lani Palangkaraya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya. Yang rajin bertanya dapat hadiah. Ya, hadiahnya dulu. Pak Joni. Iya, Bu Lani. Ya, itu ya. Saya kan minum yang bubuk. Iya. Yang bubuk. Nah, aku kan sudah habis kaleng berapa tuh? 3 apa 4 tuh ya. Iya. Sekarang ini perut saya itu sering kali seperti gembluduk gitu loh, Pak. Iya. Nah, itu recover dari kolostrum atau karena pencernaan saya lagi nggak bagus? Iya, bunyi kerucuk-kerucuk itu biasa. Kalau kita Google ya, Bu, itu banyak informasi kenapa kok perut berbunyi. Itu karena perut kita itu kan terus bekerja dan bergesekan, sehingga kalau ada angin di dalamnya atau ada cairan, maka itu akan berbunyi seperti selang ya. Selang ada airnya, itu kalau bergesekan akan berbunyi. Itu tidak masalah, tapi kalau Bu Lani merasa terganggu, coba selidiki kapan perut itu mengeluarkan bunyi, pada waktu lapar atau pada waktu ada gangguan pada perut gitu ya. Biasanya waktu setelah makan sesuatu gitu. Nah, kalau barusan makan, itu perut sedang bekerja, ada gerakan peristaltik atau gerakan usus untuk mencerna makanan itu, dan itu menurut pakar-pakar medis itu hal yang biasa, Bu. Tapi dulu enggak ya, Pak? Tapi Bu Lani terganggu enggak? Enggak. Maksudnya kemudian melilit sakit atau gangguan lain enggak? Enggak. Cuman kalau enggak, ya. Enggak masalah, Bu, karena kolostrum ini kan memperbaiki sistem kerja usus kita. Ya. Jadi mungkin bereaksi ya? Itu sedang bereaksi setelah nanti kondisi ususnya itu membaik, kemungkinan besar tidak akan mengeluarkan bunyi yang keras lagi, Bu. Tapi kalaupun keluar bunyi, selama tidak ada gangguan apa-apa, para pakar kesehatan itu mengatakan itu biasa, yang nggak ada masalah. Oke, Pak. Mesti dibarengi minum apa gitu enggak? Kalau mau lebih sempurna, minum aloe vera drink, Bu. Udah, Pak. Nah, itu aja. Nanti ditunggu aja, Bu Lani. Makin lama, itu manfaatnya makin
makin kelihatan gitu ya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Iya, sama-sama Bu Lani. Jadi Oke. kalau kita kadang kerucuk-kerucuk atau berbunyi, enggak masalah, saudara-saudara. Ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Sekarang Lani Palangkaraya. Ya, saya mau tanya, kalau untuk orang yang sudah kena COVID, itu dosisnya bagaimana? Yang sudah kena? Yang sudah positif. kena, minimal minum 3 kali sehari. Mau lebih banyak boleh, tapi 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Untuk memberikan antibodi dan menaikkan daya tahan tubuhnya dengan cepat ya. Biasanya teman-teman yang kena COVID dan kita kasih 3 kali sehari, 3 atau 4 hari minum sudah langsung negatif. Jadi cepat sekali nanti reaksinya. Pak Joni. Iya. 3 atau 4 kali sehari itu A1 atau A2? Kapsul atau pil? Apapun boleh Pak Heru. Tapi yang kalau kena COVID mungkin lebih cepat yang bentuk susu, Pak. Jadi 3 gelas atau 4 gelas. Kalau minum yang bentuk kapsul atau bentuk tablet isap, 2, 3 kali atau 4 kali. Jadi 3 kali 2 atau 4 kali 2. Cukup jelas, Bu Lani Palangka? Cukup. Makin banyak, makin cepat untuk menaikkan antibodinya. Jadi yang paling cepat pakai susu ya? 3 kali Ya, sehari, dalam 1 kondisi gelas, yang 1 gelas. Iya, dalam kondisi yang parah gitu ya, dengan susu lebih cepat kelihatan hasilnya. Tapi kalau untuk daya tahan aja yang nggak kena COVID, biasa Kalau aja untuk ya? daya tahan tubuh, manapun yang dipilih sama aja ya, itu seperti payung atau benteng perisai yang melindungi kita. Pak Joni, Oke. Ya, waktu saya awal beli bubuk itu, kan saya nggak tahu kalau kolostrum yang bubuk itu ada vitamin A, B, C, D, E ya, gitu. Jadi aku begitu dapat sore, terus tak minum. Malam aku nggak bisa tidur, Pak. Karena memang saya sensitif kalau minum vitamin after lunch. Gitu. Jadi karena itu tak minumnya sore, karena ada vitaminnya, jadi bikin saya nggak bisa tidur. Besoknya iya, jadi fit. saya baru baca, oh ternyata ada vitaminnya, pantesan aku nggak bisa tidur gitu. Ya terusnya tidur sih, tapi artinya melek sampai jam 1 kayak gitu-gitu. Jadi kalau Iya, yang sensitif terhadap vitamin, jangan minum yang bubuk sorenya. Iya. Jadi ada beberapa orang memang sensitif terhadap vitamin. Jadi seperti kata Bu Lani, kalau memang sensitif boleh minum yang kapsul atau tablet saja. Untuk sore karena itu lebih maksudnya itu cuma kandungan kolostrum saja, tidak ada tambahan vitamin mineral. Ya. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Ya. Halo Pak. Halo Pak. Ya, silakan Bu Sundayawati. Ini saya kan baru gabung, jadi baru punya teman saya Ibu Ipon ini kan baru datang nih susu kolostrumnya. Dia nggak bisa, saya mau ikut Zoom karena ada acara Zoom yang lain, jadi nggak bisa ikut malam ini. Jadi mungkin nanti dia mau nanyain saya gimana cara minumnya. Cara minumnya. Bentuk yang susu ya Bu? Ya, yang susu datang barusan saya ambil. Ya, kalau yang bentuk susu, pertama sediakan gelas pengocok. Ya.
Lalu masukkan air 150 mili. Ya. Lalu ambil itu di kalengnya 1,5 sendok takar. Jadi di dalamnya ada sendok takarnya. Iya. Lalu dikocok dulu supaya vitamin mineral di dalamnya tercampur sempurna. Ya. Dan ambil 1,5 sendok, Bu. Airnya air hangat apa air dingin? Air biasa. Air dingin ya. Bukan dingin tapi air biasa, Bu. Ya, Seperti aqua gitu, Bu. Oh iya iya. Ya maksud saya enggak hangat ya. Karena Iya, biasanya enggak kita hangat. ketik susu Iya. kan hangat. Ya, Air panas. biasa ya. Jadi air yang bukan air es gitu, bukan. Air Bukan, iya. biasa. Eko. Iya. Lalu kemudian 1,5 sendok campurkan dan Ya. dikocok sampai rata, Bu. Iya. Enggak pakai sendok gitu enggak? Pakai sendok biasanya kan dia kan enggak perlu dikasih gula gitu lagi lah. Enggak, sudah ada rasa manis ya. Oh ya. Jadi itu Kalau enggak ada punya shakernya gimana? Enggak ada kocokannya. Berarti pakai sendok aja lah ditekan-tekan gitu biar enggak punya shaker bisa Tupperware, bisa botol aqua gitu ya. Apapun juga bisa. Itu tujuannya kalau dikocok tercampur lebih sempurna sehingga rasanya lebih enak, Bu. Kalau diaduk seringkali nggak bisa tercampur sempurna, sehingga rasanya agak berbeda. Oh iya, dia kan agak kayak biasanya susu murni itu kan agak melampung gitu ya, melampung. Iya, iya. Oh gitu. Jadi itu berapa kali sehari, Pak? Kalau cuma pencegahan 1 kali saja. Ya. Tapi kalau dia punya problem kesehatan, minum 2-3 kali, Bu. Dia enggak sehat aja, cuma untuk pencegahan aja. Kalau pencegahan 1 kali aja pagi hari. Sebelum makan. Oh iya. Sebelum makan. Usianya 68 udah usia ibu. Iya. Oh gitu banyak aja ya. Yang ini ada teman saya usia 85 tahun. Om Padong namanya Padong. Dulu dia lututnya itu sudah tidak ada bantalannya, jadi tulang dengan tulang gesekan dan sering sakit, jadi disuntik untuk penghilang nyeri. Tapi dengan minum susu kolostrum ini rutin, Om Padong itu menceritakan sekarang kondisinya jauh lebih sehat, jarang sakit pada sendinya itu. Dia sudah bisa jalan-jalan lagi seperti biasa dan dia sangat puas sehingga setiap bulan dia selalu ambil. 85 tahun, Bu. Konsumen kita banyak yang tua-tua, Bu. Iya, lebih dan tua. Dan usianya juga jadi panjang-panjang. Ada konsumen kita 90 tahun lebih, Bu. Oh. Lalu ada itu dulu dia pengurus kampus ya, kampus keperawatan, usianya sudah 88 tahun, dia masih minum rutin, masih naik sepeda motor kemana-mana, Bu. Waduh. Dengan minum ini dia sudah 25 tahun minum produk kita. Wow, luar biasa. Lalu RDA gitu ya, multivitamin, kemudian kolostrum kapsul, kemudian omega Q10 ya. Dulu kalau dia sholat, dia muslim, itu kesakitan lututnya nggak bisa berlutut. Tapi setelah minum kolostrum rutin, sampai sekarang, Bu, dia jongkok berdiri, usia 88 tahun. Wow, masih tidak bermasalah, Bu. Jadi sampai saat ini sering datang ke rumah diambil produk. 88 tahun. Jadi banyak konsumen kita yang panjang umur dan tetap sehat di usia senjanya mereka. Ya, puji Tuhan. Makanya, Bu, usahakan minum rutin. Ini akan menjadi satu aset yang sangat berharga buat kita yang sudah 50 tahun ke atas. Supaya tulang nggak keropos, sel-sel kita nggak rusak gitu ya. Iya. Nah, kemudian Pak
Joni mau nanya juga, selain itu apa namanya yang dikonsumsi teman saya ini? Selain ini dia misalnya dia tanya kan apa lagi gitu kan? Kalau dia mau tambah lagi, boleh anjurkan omega Q10, Bu. Omega Q10 itu bisa memantik energi. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah bertambah tua, energi kita turun sekali sehingga kita baterainya tinggal separuh atau kurang gitu ya. Iya. Nah, dengan minum omega Q10 itu bisa membantu meningkatkan energi kita. Jadi nggak gampang capek dan kemudian itu bisa membantu untuk menyehatkan jantung dan pembuluh darah kita, Bu. Oh iya, itu harganya berapa Pak kalau harga member itu? Harga member 515, 60 tablet, Bu, 60 kapsul. Oh, kapsul, ya Ya, makasih. sehari satu bisa untuk 2 bulan. Iya, omega Q10 ya. Ya, omega Q10. Oke, terima kasih, jelas sekali biar saya sampaikan. Iya, Bu. Terima kasih Pak Sama-sama, Joni. Bu. Oke. Silakan Pak Daniel Ambah mau bertanya apa? Saya mau tanya, tadi kan Pak Joni sentil sedikit tentang orang yang lumpuh. Selain stroke, apa saja kalau orang yang sudah kena penyakit lumpuh? Lumpuh karena stroke, Pak. Stroke, ya. Iya, kalau makin cepat dia stroke langsung kita rekomendasi pemulihannya bisa cepat sekali. Tapi kalau dia sudah stroke lama 1-2 tahun, itu harus membutuhkan kesabaran karena stroke itu membuat separuh tubuhnya mati selnya. Jadi kan harus sabar, kita harus pertama berikan kolostrum itu untuk regenerasi sel, kemudian kita butuh omega Q10 untuk energi, kemudian boleh ditambah aloe vera drink. Aloe vera ini merupakan body normalizer atau produk yang bisa menormalkan fungsi-fungsi tubuh. Entah tensinya bisa menjadi normal, kemudian pencernaannya lebih sehat, kemudian kalau sakit mah bisa sembuh dengan aloe vera ya, kemudian kencing bisa lebih lancar, kemudian ada asam urat bisa sembuh. Jadi aloe vera ini merupakan body normalizer atau menormalkan fungsi-fungsi tubuh. Nah, selain itu bisa lagi tambah, misalnya tambah Pycnogenol. Itu super antioksidan, Pak. Oh iya. Yang bagus sekali untuk membantu pemulihan. Makin banyak produk yang dikonsumsi, itu saling melengkapi satu dengan yang lain dan proses kesembuhan bisa lebih cepat. Tergantung dana yang tersedia, Pak. Satu lagi, kalau yang orang yang lemah dengan kolesterol sama asam urat, ada juga jantung, apa saja itu? Itu satu orang, Pak. Ya, Satu orang sakit macam-macam itu. Ya. Iya, coba dia suruh minum kolostrum, kemudian aloe vera drink untuk sakit mah sama tensinya, lalu omega Q10 untuk jantung. Oh iya. Jadi 3 macam itu, Pak. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Ya. Silakan yang lain, ada yang mau bertanya, silakan. Pak Joni mau tanya. Iya, Bu. Ya, Pak, kalau ada teman saya yang kecelakaan, itu matanya, jadi dia kalau melihat matanya jadi double gitu pandangannya. Itu dikasih apa ya, Pak? Sebenarnya memang itu harus dikoreksi dengan dioperasi ya, mungkin saraf matanya ada terganggu
Tapi produk kita bisa belikan kolostem. Kolostem, ya. Ya, kolostem minum 2 kapsul setelah makan malam. Ya. Itu bisa membantu meregenerasi sel-sel yang rusak. Lalu coba ditambah Circulite, Bu. Circulite. Iya, Circulite. Circulite. Minum berapa? Circulite minum sepasang 2 kali sehari. 2 kali itu pagi malam. Iya, pagi dengan malam, makan pagi, makan malam. Itu bisa membantu mengalirkan darah lebih bagus, dan kemudian pada saraf mata itu kan banyak sekali saraf-sarafnya itu ya, ujung-ujung sarafnya. Nah, mungkin dengan minum 2 macam ini bisa ada perbaikan pada saraf-saraf matanya sehingga mungkin bisa membantu memulihkan pandangannya. Cuma memang kita belum pernah mengalami kasus seperti ini, jadi kita jangan menjamin, tapi menjelaskan apa fungsi produk itu, Bu. Oh, iya. Jadi kalau malam minum kolostem dan Circulite. Dan Circulite, ya. Gak mau perlu, ditambah RDA lebih bagus karena itu multivitamin yang lengkap. iya. Nggak perlu itu apa? Lifeline-nya, Pak. Iya, Lifeline itu produk dasar, jadi sakit apapun dikasih itu bagus ya. Tapi kalau kita milih yang lebih efisien kan kolostem, di dalamnya ada kolostrum. Oh iya. Sudah ada kolostrumnya. Tapi ada tambahan herbal untuk mempercepat regenerasi selnya, Bu. Iya. Supaya nggak terlalu banyak beli produk ya. Iya. Nah, kalau Circulite-nya kan lagi kosong, Pak. Jadi diganti apa? Ganti kolostrum boleh. Kolostrum. Terserah ya, mau bubuk Iya. atau kapsul. Iya. Itu juga 2 kali, Pak. Iya. Tadi RDA berapa kali, Pak? RDA 3 kali 1 tablet, Bu. 3 kali 1. Ya, makasih, Pak. Iya, Bu Oke. Puspa. Silakan yang lain yang mau bertanya. Silakan, mumpung bertanya masih gratis loh ini. Kak Boboy, tanya Kak Boboy, Mbak Cindy, Mbak Sinta. Silakan. Yuk. Teman-teman, tadi ada usulan. Kalau hari Rabu presentasi jangan selalu bicara kesehatan. Tapi waktu ini kan kita bisa kumpul. Sekali waktu belajar sistem. Nah, gimana? Setuju enggak? Kalau setuju ya kita atur. Jadi enggak perlu menyediakan waktu lain lagi karena kan kita semua ada kesibukan. Gimana? Setuju, Pak. Setuju. Jadi selain untuk meningkatkan kesehatan, ini adalah satu peluang untuk menambah income atau bahkan bisa membuat kita mengalami kebebasan keuangan. Seperti yang saya alami, saya waktu itu tidak pernah berpikir untuk menekuni bisnis ini. Saya cuma menderita alergi debu, batuk pilek, dan saya sudah berobat bertahun-tahun, tidak banyak perkembangan. Tapi setelah pakai produk ini, alergi saya makin berkurang dan saya sembuh. Makanya ketemu setiap orang, saya mulai sharing pengalaman pribadi saya. Saya bukan jual produk, saya sekedar sharing saja. Dan ternyata orang-orang tertarik, saya juga mau coba gitu ya. Lalu saya ketemu pasien sakit jantung ya. Kalau saya sakit jantung, apa yang cocok? Saya nggak ngerti, saudara. Karena saya taunya alergi pakai ini. Kalau jantung pakai apa nggak tahu. Saya tanya kepada upline, tanya kepada teman-teman. Mereka juga masih baru nggak tahu jawabnya juga. Jadi dari situ saya belajar banyak. Dengan baca katalog, baca brosur, baca ini itu ya. Ternyata
dengan saya banyak bercerita dalam 3 bulan pertama, saya bisa mendapatkan penghasilan senilai separuh mobil Suzuki Carry, saudara. Jadi puluhan kali lipat dari gaji saya waktu bekerja di penerbitan dulu. Itu 28 tahun lalu, saudara. Saya kaget sekali, kok saya cuma sambil lalu bisa dapat penghasilan sebesar ini gitu ya. Makanya saya mengambil keputusan, wah ini serius ini. Dan saya mulai tekuni, dan dari apa yang saya lakukan sambil jalan, saya cuma cerita, nggak pernah maksa orang beli ya. Saya cuma sharing, saya pakai ini, saya sembuh. Saya bisa beli mobil, bisa beli rumah, saya bisa keliling dunia bersama anak-anak, hampir setiap tahun, saudara. Kita keliling dunia dari hasil produk ini. Bahkan pernah 1 bulan saya bisa mencapai bonus 150 juta, saudara, dari perusahaan ini. Jadi, saya ingin membuka rahasianya untuk saudara-saudara semua, bahwa ini bukan hanya meningkatkan kesehatan jasmani kita, tapi juga kesehatan kantong kita juga. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kita atur ya. Silakan Bu Lili. Saya mau tanya, Pak. Iya, Bu. Tadi ada yang bilang itu katanya dia kalau tangannya itu gatal. Jadi kalau tangannya megang meja itu tangannya bisa gatal. Terus kalau duduk itu di kursi gitu, terus berarti paha belakangnya itu ya, yang dia duduk di kursi itu bisa gatal-gatal. Itu dikasih apa ya, Pak? Ya, berarti dia kulitnya sensitif sekali, Bu. Jadi yang pertama tingkatkan kekebalannya dengan minum kolostrum ya. Karena alergi itu muncul ketika daya tahan tubuh atau antibodinya kurang. Jadi pertama tingkatkan antibodi, lalu minum aloe vera drink untuk kesehatan kulitnya, dan kalau memang dia nyentuh sesuatu itu kemudian gatal, olesi aloe vera gel, Bu. Ya, Ya, Pak. 3 macam itu, Bu Lili. Jadi kolostrum, aloe vera, sama gel. Ya, yang kolostrum itu untuk antibodi atau kekebalan dan sekaligus bisa membantu menyehatkan kulitnya. Aloe vera dua-duanya itu untuk kesehatan kulit juga. Oke, jadi Pak Joni kita bisa akhiri? Iya, Pak. Oke.